Halo guys, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di kelas matematika. Oke, pada pertemuan kali ini materi kita adalah mengenai merasionalkan penyebut berbentuk akar. Nah, untuk merasionalkan penyebut berbentuk akar ini, kita cukup mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan. Apa akar sekawan? Jika akar A, akar sekawannya adalah akar A. Jika akar A tambah akar B, maka akar sekawannya adalah akar A kurang akar B. Akar A kurang akar B, akar sekawannya adalah akar A tambah akar B. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan, akar sekawannya cukup tandanya aja yang kita balik. Nah, sehingga nanti hasilnya akan berbentuk bilangan rasional. Nah, kita coba contoh soal. Di sini Ibu sudah menuliskan 3 buah contoh soal. Yang pertama, yang paling sederhana sekali, yaitu 2 per akar 3. Nah, untuk merasionalkan penyebutnya ini, akar 3 itu merupakan bilangan yang tidak rasional atau irasional. Untuk merasionalkannya, kita pakai akar sekawan tadi. Kita salin soal terlebih dahulu. 2 per akar 3 dikali pembilang dan penyebut kita kali dengan akar sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3. Kita kalikan. 2 kali akar 3, 2 akar 3, 2 kali akar 3, 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Atau akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Lalu kamu tentukan nilai akar 9 itu berapa, yaitu 3. Di sini Bu, langsung aja ya. Sama dengan, ini bisa kita perbagus bentuknya menjadi 2 per 3 akar 3. Nah, itulah bentuk rasional dari masalah kita ini. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang keduanya di sini 6 per 5 akar 2. Kita salin soal terlebih dahulu. 6 per 5 akar 2. Tadi prinsipnya masing-masing pembilang dan penyebut kita kali dengan akar sekawan. Nah, untuk soal kita ini akar sekawannya adalah akar 2. 5-nya enggak dimasukkan sebagai akar sekawan karena yang bermasalah di sini adalah akarnya. Nah, jadi dikali akar 2 per akar 2. 5 tidak disertakan. Sama dengan 6 kali akar 2 adalah 6 akar 2 per 5. 5 itu temannya nggak ada, tulis saja 5 terlebih dahulu. Kali akar 2 kali akar 2 adalah 2. Sama dengan, kebetulan di sini 6 dengan 2 bisa disederhanakan. Boleh kamu langsung sederhanakan, nggak usah dihitung 5 kali 2-nya. Jadi 2 dibagi 2 itu adalah 1, 6 dibagi 2, 3. Jadi bentuknya 3 akar 2 per 5. 5 kali 1 ya 5. Ini kita perbagus lagi bentuknya. 3 per 5 akar 2. 3 per 5 akar 2. Nah, contoh berikut. Nomor 3. Contoh nomor 3. Ini sebetulnya soalnya hampir mirip semua ya. Akar 3 per akar 5 kali akar sekawan yang kita pakai adalah yang bagian penyebut, bukan pada pembilang. Karena masalahnya di sini merasionalkan penyebut, bukan pembilangnya. Jadi yang penyebut di sini adalah akar 5. Jadi akar 5 per akar 5. Silakan kamu kalikan. Akar 3 kali akar 5 itu adalah akar 15 per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Nah, ini dibaguskan lagi bentuknya boleh 1 per 5 akar 15. Mengapa 1 Ibu tulis di sini? Karena koefisien dari akar 15-nya itu adalah 1. Biasanya 1 itu tidak dituliskan di bagian depan ini. Tapi apabila ditulis bentuknya seperti ini, satunya harus kita tuliskan. Nah, inilah bentuk
yang sukunya suku tunggal. Bagaimana kalau penyebutnya itu nanti terdiri dari dua suku seperti ini? Nah, kita lihat contoh soal berikutnya ya. Baiklah, untuk contoh berikutnya kita lihat soal nomor 4. 5 per akar 7 kurang akar 2. Ini penyebutnya terdiri dari dua suku, di mana kedua sukunya itu berbentuk akar. Sama dengan, salin soal terlebih dahulu. 5 per akar 7 kurang akar 2 kali akar sekawannya. Kita lihat sifat tadi bahwa akar apabila tandanya negatif di sini, akar sekawannya menjadi positif, yaitu akar 7 tambah akar 2 per akar 7 tambah akar 2. Harus sama ini ya, tandanya aja yang berbeda. Nah, silakan kita kalikan. 5 kali Bu ganti aja dengan kurung terlebih dahulu, akar 7 tambah akar 2 per. Nah, di sini untuk mengalihkan dua suku ini sebetulnya prosesnya agak sedikit panjang. Nah, di sini ada cara simpelnya. Cukup kamu kalikan suku pertama dengan suku pertama, suku kedua dengan suku kedua. Ini hanya berlaku untuk bentuk akarnya sama, tandanya yang berlainan. Ingat, hanya berlaku untuk akarnya sama, tanda berlainan. Tapi apabila akarnya tidak sama, tandanya juga tidak tandanya sama, itu harus kamu lakukan proses seperti pada operasi perkalian akar yang udah kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini dia bentuknya istimewa karena tandanya aja yang berbeda. Akar 7 kali akar 7 itu adalah 7. Negatif akar 2 kali positif akar 2 itu adalah 2 saja. Nah, jadi ini cara simpelnya. Sama dengan 5, ini nggak usah kita kalikan terlebih dahulu. Akar 7 tambah akar 2 per 7 kurang 2 itu adalah 5. Nah, di sini 5-nya bisa kamu sederhanakan. Jadi bentuk akhirnya adalah akar 7 tambah akar 2. Inilah bentuk rasional dari soal kita ini. Nah, kalau masih ragu, kita coba lihat soal yang di bawah. Nah, sama dengan salin soalnya terlebih dahulu. 8 per 3 tambah akar 5 kali, ingat akar sekawan tambah adalah kurang, jadi 3 kurang akar 5 per 3 kurang akar 5. Yang kita ambil cuma bagian penyebutnya ini aja. Oke, harus sama. Nah, silakan dikalikan. 8 dikali 3 kurang akar 5, tulis sama seperti ini aja dulu pakai kurung. 8 kurung 3 kurang akar 5 per, ini kan hampir mirip dengan ini ya, cukup suku pertama kali suku pertama, suku kedua kali suku kedua. 3 kali 3 itu adalah 9. Positif akar 5 kali negatif akar 5 itu adalah 5 min 5 ya. Sama dengan 8 kali 3 kurang akar 5 per 4. Nah, di sini 8 bisa dibagi dengan 4. Silakan dibagi. Ini dibagi 4 1, dibagi 4 di sini 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2 kali 3 kurang akar 5. Nah, atau mau dikalikan boleh. 2 kali 3 itu adalah, ini boleh kamu kalikan. 2 kali 3 itu 6. 2 kali negatif akar 5 itu adalah 2 akar 5. Nah, inilah hasilnya. Oke, coba lihat-lihat lagi prosesnya supaya lebih paham. Nah, kita coba yang ini. Sebetulnya ini mirip dengan soal yang kita nomor 5 ya. Salin soal terlebih dahulu. Akar 2 per 2 kurang akar 3 kali akar sekawannya apa?
Akar sekawannya ini kita ambil tapi tandanya dirubah. 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar 3 sama dengan akar 2 buka kurung 2 tambah akar 3. Jadi jangan dikalikan dulu, cukup pakai kurung aja, per 2 kali 2 4 negatif akar 3 kali positif akar 3 itu adalah negatif 3. Nah, sama dengan akar 2 tambah akar 3 per 4 kurang 3 itu kan 1. Jadi per 1 itu tidak usah kita tulis. Jadi hasilnya cukup sampai di sini saja. Atau kalau kamu kalikan sama dengan yang ini boleh. Kalau kita kalikan hasilnya menjadi akar 2 kali 2 adalah 2 akar 2. Akar 2 kali akar 3 itu adalah akar 6. Oke. Nah, soal yang ini kita coba untuk soal yang nomor 7. Ibu bikin di bawah ini aja ya. Salin soal terlebih dahulu. Akar 5 tambah akar 2 per akar 5 kurang akar 2 dikali akar sekawannya ini ya, bukan yang di atas, kita pakai yang bagian bawah, yaitu akar 5 tambah, nah lawan dari apa ini, negatif adalah positif, akar 2 per akar 5 tambah akar 2 dikalikan, kita pakai kurung aja dulu ya, akar 5 tambah akar 2 kali akar 5 tambah akar 2 per akar 5 kali akar 5 itu 5, negatif akar 2 kali positif akar 2 itu adalah negatif 2, sama dengan, silahkan kamu kalikan ini, akar 5 kali akar 5 5, akar 5 kali akar 2 akar 10 ya, akar 2 kali akar 5 akar 10 lagi, akar 2 kali akar 2 itu adalah 2 per 5 kurang 2 3. Nah, untuk pengalian ini kan tandanya sama, berarti kita nggak bisa pakai prinsip yang sama dengan yang ini. Nah, ingat tadi yang ibu bilang bahwa prinsip perkalian suku pertama dengan suku pertama, suku kedua dengan suku kedua itu hanya berlaku untuk apabila tandanya aja yang berbeda. Kalau ini kan tandanya sama, kalau tanda sama harus kamu kalikan satu-satu, yaitu akar 5 kali akar 5, ini hasilnya akar 5 kali akar 2, hasilnya akar 10, akar 2 kali akar 5, akar 10 juga, akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Nah, di sini bisa kita sederhanakan 5 tambah 2. 5 ini temannya 2, akar 10 dengan akar 10. Nah, kita sederhanakan ya. 5 tambah 2 itu adalah 7. 1 akar 10 tambah akar 10 itu adalah 2 akar 10 ya. 2 akar 10 per 3. Nah, inilah hasil akhir bentuk rasionalnya. Oke, ini hasil akhirnya. Nah, kalau masih ragu, coba diulang-ulang lagi. Ingat kata-kata ibu tadi seperti apa. Oke, nah sekian dulu pertemuan kita kali ini. Untuk lebih jelasnya boleh kamu tanya via WA nanti. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.